selamat siang menjelang sore nih hari ini ya. Oke baik, kembali lagi bersama saya Santi. Kali ini kita bertemu di acara yang spektakuler karena di bawah kita nih, di bawah sana lagi ada yang namanya pagelaran bazar atau pameran juga ya. Bazar kali ini terkait dengan Hari Jadi Bogor yang ke-539 ya. Tapi sebelum kita berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita Silaing UMKM. Silaing, silaturahmi keliling. Oke baik, pemirsa, kali ini sudah bersama saya, yakni Bapak Sekban kita adalah Bapak Dadang Sofyan Iskandar, Bapeda Litbang, yang beliau juga merupakan ketua dari Koperasi Simpel Bapeda Litbang. Selamat datang Wilujeng Sumping Bapak. Sami-sami Wilujeng Sumping oke. Alhamdulillah. Siap Bapak, terima kasih. Alhamdulillah hari ini luar biasa bisa langsung kita hadirkan ketua koperasinya nih ya. Oke. Bapak, Santi mau bertanya Pak. Sedikit tapi agak banyak ya Pak ya. Sedikit agak banyak kumaha ya. Oke, jadi di program UMKM kita ini Silaing saat ini yang akan saya tanyakan adalah tema dari bazar kali ini. Selain dari kuliner, saya tadi mendengar terkait tema pengenalan Bogor Planning Gallery atau BPG. Nah, apa sih itu Pak? Boleh Bapak paparkan? Silakan Pak Sekban. Kalau BPG itu, Bogor Planning Gallery itu menampilkan semua perencanaan tentang Kabupaten Bogor dari zaman sejarah kerajaan sampai kekinian. Dan juga riwayat bupati-bupati yang pertama sampai terakhir siapa saja, kepala Bapeda yang pertama sampai terakhir siapa saja. Di situ perkembangan perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor seperti itu tampak semua di sana. Gitu. Oh oke. Jadi berarti kalau kita mau tahu sejarahnya Kabupaten Bogor seperti apa, itu semua ada di Bogor Planning Gallery. Ya. Wah luar biasa ya. Ternyata untuk belajar sejarah nggak sulit ya Pak ya. Datang ke Bapeda Litbang, langsung kunjungi ke Bogor Planning Gallery, itu pertanyaan-pertanyaan terkait kapan Bogor berdirinya ya Pak ya. Terus dari zaman tadi Bapak bilang kerajaan ya Pak. Termasuk peninggalan apa saja ada di situ, foto-fotonya kelihatan di situ. Wow, big applause dulu dong. Pertanyaan satu aja ini udah luar biasa Pak ya. Berarti kita bisa foto-foto juga dong Pak di sana ya. Oh justru di situ spot selfie-nya banyak. Oh gitu. Spot selfie-nya banyak. Dan sangat menarik di situ. Sangat menarik ya. Iya sih, tadi saya pada saat mau ke sini Pak, saya lihat ya, kok orang-orang pada masuk ya kan. Ternyata banyak yang mengambil foto dan saya tengok sedikit, wah Instagramable dia gitu ya. Itu yang merancangnya, Masya Allah keren sekali Pak. Satu tambahan barangkali kalau di bazar sekarang yang menarik itu tidak hanya di Bogor Planning Gallery, tapi juga memang tadi kan ada pameran inovasi daerah, ada bazar tentang kuliner Kabupaten Bogor tradisional dan lokal. Tapi yang menarik adalah yang sering kali kita abaikan adalah kita menampilkan difabilitas tunanetra. Wow luar biasa. Jadi di bazar kali ini bulan ini yang menyambut Hari Jadi Bogor ada ya Pak ya? Ada di situ. Wow luar biasa, betul-betul berarti pameran karya tunanetra. Nah ada pertanyaan nih Pak ya. Dari tadi sebenarnya kawan-kawan juga tanya apa sih yang ditampilkan dari pameran karya tunanetra tersebut? Mangga Pak. Yang pertama kita seringkali melihat di TV atau di berita tentang huruf Braille. Nah sekarang di bazar ini kita bisa menyentuh langsung apa itu namanya huruf Braille itu seperti apa. Dan ternyata saya juga baru tahu bahwa ternyata Braille untuk huruf Latin dan huruf Arab itu berbeda. Ada juga teknologi untuk membaca huruf Braille dengan teknologi ada. Juga mereka menggunakan Android itu seperti apa, itu ada caranya lagi berbeda. Itu ditampilkan di sini. Juga termasuk juga bagaimana cara menulis Braille itu ada di sini ditampilkan caranya, dipamerkan bagaimana membuat
huruf braille itu seperti apa. Wow, keren sekali. Dan juga kita fasilitasi mereka untuk berjualan produk-produk hasil karya mereka. Ada apa aja Pak produknya? Salah satunya kerupuk hasil mereka, kemudian ada sapu. Sapu apa nih Pak? Sapu lidi? Sapu ijuk oke, hasil oke, mereka. oke. Dan juga kita fasilitasi mereka punya kapasitas main band. Makanya namanya ada Diva Band, itu koordinator semua. Oh iya. Dan juga mereka membuka stand untuk pijat laki dan perempuan. Keren sekali. Tapi dipastikan bahwa yang memijatnya sudah kita lakukan swab antigen bahwa mereka semua negatif. Jadi yang dipijat pasti aman. Wow, keren, luar biasa, tepuk tangannya pemirsa. Jadi selain dari yang tadi Bapak sampaikan karya tunanetra itu berupa yang braille sampai ada demonya. Jadi kita tahu ya, yang selama ini kita nggak tahu gimana sih huruf braille itu, cuman dengar. Ternyata sekarang hari ini di Bapeda Litbang itu udah bisa melihat, bisa meraba langsung dan bisa mengetahui gimana cara pembuatan yang braille itu ya. Dan selain itu juga tadi Bapak sampaikan keren sekali Pak, saya jadi langsung pengen nih Pak, yang tadi kata Bapak bilang pijat. Itu pasti udah senang banget. Sudah antri. Wah, udah jam segini lagi bisa nggak ya Pak ya? Kita lihat nanti ada nggak. Berarti selain dari yang tadi Bapak sampaikan, yakni karya terbagus dari tunanetra luar biasa. Selain itu Bapak tadi ada informasikan juga yang terkait kuliner tradisional dan juga lokal Bogor. Nah, ada pertanyaan nih Pak ya. Kuliner apa sih yang dari tadi pagi itu banyak penggemarnya, banyak peminatnya? Bisa Bapak sebutkan? Ya, sedikit ya. Biasanya kalau kuliner Bogor kan banyak. Ada laksa, ada toge goreng, ada soto kuning. Nah, biasanya tersebar di beberapa tempat di Bogor ini. Kalau mau soto kuning misalkan harus ke Surya Kencana. Kalau laksa mesti ke Cijeruk. Atau itu. Nah, sekarang itu semuanya ada di sini. Tidak usah muter ke jauh-jauh, cukup di sini semua ada di sini. Ada di sini, Pak. Ada di sini. Berarti semua. Kalau saya juga mau tahu toge goreng Pamijan ada? Ada, langsung. Wow, kalau mau soto mie Bogor yang di Surkan juga ada? Ada di sini. Luar semua. biasa. Jadi tidak usah keliling, cukup ke Bapeda saja. Wah, luar biasa. Ih, keren Pak, keren sekali. Jadi Bapak betul-betul mengangkat dari berbagai macam kuliner dari beberapa wilayah kecamatan juga yang memang ditampilkan langsung di Bazar Bapeda Litbang bersama termasuk Koperasi Simpel. Kopi Cibulao yang juara internasional ada di sini. Wow, keren sekali. Kopi Cibulao ya Pak ya? Iya. Nggak usah ke Cisarua, cukup Bapeda saya. Tapi hari ini saja. Oke. Tapi keren sekali ya. Jadi kalau pemirsa nih yang bisa langsung menikmati kopi Cibulao yang biasanya jauh-jauh ke sana ya, ini ternyata di Bapeda Litbang sudah dihadirkan. Jadi minimal bisa untuk mengobati rindu. Untuk penggemar kopi Cibulao itu nggak usah jauh dulu. Untuk hari ini di Jumat spesial tanggal 4 Juni ini bisa ngopi bareng di Bapeda Litbang gitu ya Pak ya. Termasuk semua jajanan tradisional daripada keliling beberapa tempat di Bapeda ada semua. Nah, yang saya mau tanya lagi Pak terkait jajanan tradisional ya. Saya tadi melihat pada saat memasuk ke ruangan kita saat ini itu ada makanan khas Bogor sih ya Pak. Saya lihatnya itu dodongkal adalah awug. Ya, betul. Itu dodongkal adalah awug. Itu memang betul-betul kuliner yang legendaris ya Pak ya. Jajanan legendaris dari Kabupaten Bogor. Dan saya tadi lihat di pelangnya itu adalah Cisarua. Nah, betul. Yang saya mau tanyakan adalah dengan sebegitu banyaknya kuliner ya kan, dengan sebegitu banyaknya jajanan tradisional, cara untuk membelinya seperti apa Pak? Apakah langsung kita ke pembeli ataukah hanya dilihat doang nggak bisa dinikmati karena ini pameran? Atau gimana Pak? Silakan. Semuanya bisa dinikmati. Kalau mau pesan, mau beli dodongkal, semua sajian yang ada di bazar itu beli dulu ke kasir. Ada dua tipe, ada yang kupon, ada nota. Kalau kupon berarti sudah tertentu barangnya, kalau nota disesuaikan dengan barang yang ada seperti itu. Kalau dodongkal tinggal beli ke kasir, dikasih nota itu yang diberikan ke
si pembeli, penjual. Iya. Oke, Penjualan. jadi pembeli tidak bisa langsung transaksi di standnya Iya, ya. betul. Jadi pembeli itu diarahkan sama panitia di sana, di bazar sana, langsung ke kasir-kasir terdekat iya. untuk menukar rupiahnya ke kupon, baru nanti kuponnya Betul. ditukarkan ke produk-produk yang memang mau dibeli oleh pembeli Iya, tersebut. betul. Wah, keren Ada 7 sekali. kasir. 7 kasir, Pak. Siapin, Wow, gitu. banyak sekali, Tempatnya Pak. kecil tapi kasirnya 7. Oke, baik luar biasa. Kecil, kasir 7, udah gitu pengunjungnya pasti luar biasa Luar ya, biasa, Pak. alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. ada lagi, Pak, pertanyaannya. Tadi saya melihat pada saat arah ke sini juga, selain dari kopi Cibulau, terus tadi ada awuk dodongkal ya, Pak. Itu kalau lihat di sana ada stand buah-buahan. Itu buah-buahan yang bisa dimakan atau apa? Soalnya tadi saya nggak deket gitu, Pak. Itu apa tuh, Pak? Ada buah yang bisa dimakan. Yang pertama jambu kristal, ini khas Bogor. Jambu kristal. Jambu kristal itu jambu batu yang bijinya sangat amat sedikit. Oke. Itu. Jadi kalau menikmati jambu kristal itu di tempat lain tidak ada, hanya di Bogor saja. Begitu dibelah, kadang tidak ada bijinya. Jadi Wow. kita sampai ke daging sampai ke tengah-tengah daging semua. Wow, berarti crunchy banget dong, Crunchy Pak ya. banget. Oh, Dan itu oke. sebentar juga sudah habis. Oh iya, Eh, Pak. Waduh, habis. saya telat berarti kalau gitu ya pemirsa ya. Jadi kalau misalkan yang mau jambu, nah ini jadi pertanyaan lagi nih, Pak, ini ya. Kan bazarnya hanya sehari ya. Jadi kalau kawan-kawan nih yang nonton mau pada pesen, misalkan tadi kata Bapak bilang yang udah habis itu jambu kristal, pepaya California, terus ada beberapa jajanan tradisional juga. Itu apakah harus nunggu lagi bazar berikutnya atau bisa pesen ke Koperasi Simpel sih, Pak? Ya. Coba Bapak jelaskan. Bisa langsung pesan ke koperasi. Oh, oke. Tapi ketika panen ada. Oh iya. Ya, Ya, karena kita cuma tawarkan juga, begitu ada panen, kita tawarkan ada jambu kristal nih sekian kilo, siapa yang pesan, kita kirim. Oke, baik. Banyak buah dan produk-produk lain yang memang sifatnya musiman, kita tawarkan khusus. Wow. Gitu. Kita tawarkan semua. Iya, Seperti itu. berarti kawan-kawan yang nonton nih di sini di YouTube kita Silaing UMKM, jangan khawatir kalau memang lagi panen, lagi musim berarti ya, Pak ya, lagi musimnya mangga kah, durian kah, atau misalkan lagi musimnya jambu kristal. Nah, bisa dipesan langsung di Koperasi Simpel Bapeda Litbang. Nah, Pak, mungkin ini ada pertanyaan pamungkas dari saya, tapi mungkin butuh pemaparan yang sangat panjang karena dari tadi teman-teman juga yang nonton di YouTube kita ini pasti penasaran, kok disebutin mulu sih Koperasi Simpel? Apa sih Koperasi Simpel? Pertanyaannya bukan apa koperasinya. Kalau koperasi kita udah tahu, tapi pertanyaannya adalah perbedaannya Koperasi Simpel Bapeda Litbang dengan koperasi-koperasi pada umumnya apa sih, Pak, sehingga bisa sebesar ini sampai se-booming ini di Kabupaten Bogor? Silakan, Pak Sekben. Baik, terima kasih. Koperasi Simpel Bapeda itu pertama, koperasi kita menganut syariah. Oke. Nah, kalau umum kita mendengar koperasi pasti core bisnisnya adalah simpan pinjam. Sementara kalau simpan pinjam kita 0%, tidak ada bunga sama sekali. Pinjam kembali modal saja tanpa bunga apa-apa. Oke. Makanya kita berpikir ke bisnisnya. Nah, bisnisnya adalah ini kuncinya yang kita lakukan. Kita lakukan adalah mengembangkan bisnis. Nah, seperti sebelumnya kita itu biasanya koperasi adalah seperti warteg. Ada cara memelihara chef, nunggu pengunjung, ya kan? Nah, kita tidak lakukan itu. Oke. Kita buka rubah. Kita memperbanyak vendor, memperluas pasar. Memperbanyak vendor, memperluas pasar. Jadi memperbanyak chef. Oke, betul. Nah, chefnya ini vendor-vendor adalah UMKM. Oke. Nah, jadi itu kita undang, kita libatkan ke hari apa saja, perluas pasar. Pasarnya kita semua perangkat daerah dan daerah-daerah sekitar lah, seperti itu. Oke. Jadi kita itu yang membedakan dengan koperasi. Jadi ketika polanya seperti warteg, orang tuh biasanya begitu beli kan kadang-kadang orang bosen ya, menunya itu terus gitu, akhirnya penurunan pembeli. Nah, kalau ini vendornya variasi banyak sekali, ganti orang gitu tuh, itu orang tesnya kan beda-beda. Iya. Pasarnya kita perluas, tidak hanya orang Bapeda,
tapi semua daerah Cibinong kita layani. Oke. Dan itu diantar secara free ongkir. Free delivery ya? Free Free delivery, ongkir free ya? ongkir Wow, semuanya. keren, oke. Dan kita sediakan 2 sepeda motor. Kalau perlu ya pakai mobil juga seperti itu. Kalau misalkan ada Pesanan banyak, misalkan rapat-rapat. tumpeng mini ada sampai tumpeng 100 mini, gitu kan, ya kan nggak mungkin pakai motor. Oh iya. Pakai mobil seperti itu. Itu bedanya seperti itu. Catatan kuncinya adalah ketika semua harga di vendor dan di koperasi harus sama. Nah itu Pak, betul. Vendor sama di koperasi harus sama. Kebanyakan di luar adalah kalau belanja di koperasi jauh lebih mahal gitu. Itu kuncinya, ruhnya. Tidak boleh beda, harus sama. Oke. Seperti itu. Oke, jadi misalkan nih Pak, contoh saya tadi ada lihat awug adalah dodongkal. Jadi kalau misalkan beli di Cisarua-nya 20.000, di sini 20.000 juga. Oh, oke. Tidak boleh lebih. Jadi kirain Santi nih Pak, karena di Cisarua ke sini ada kendaraan lain sebagainya, terus komitmennya juga gimana-gimana. Jadi dari kalau di Cisarua 20.000, di sini harus 25 atau 30. Enggak, harus sama ya? 20.000. Wow, keren. Jadi kalau di sini kehabisan ya silakan ke Cisarua. Nah. Kan ongkos lagi 20.000, ke sana lebih jauh lagi. Iyalah Pak, saya mah milihnya di sini langsung, Pak. Nah, terkait pembayarannya ke vendor-vendor gimana tuh? Nah, ke vendor itu yang saya jaga 2. Satu, vendornya harus dijaga, konsumen dijaga. Jadi ketika pesan ke vendor itu, mereka pasti berapa jumlah yang dipesan. Jadi tidak rugi mereka bikin. Dan begitu dikirim ke koperasi, pasti dibayar duluan. Tidak akan menunda. Biarkan koperasi yang menagih ke konsumen. Wow, keren, big applause ya, luar biasa. Waduh, jadi pengen merapat nih Pak. Ya oke, baik. Untuk seluruh UMKM dimanapun berada, khususnya Forum UMKM Kabupaten Bogor yang punya produk apapun, bisa ya ditawarkan langsung ke Koperasi Simpel Bapeda Litbang. Karena yang saya dengar juga nih Pak Sekban, ternyata sering mengadakan kurasi juga. Karena ternyata yang ditawarkan dari Koperasi Simpel Bapeda Litbang tidak sembarangan produk loh. Jadi itu sudah melalui tingkat tahap kurasi ya. Kalau misalkan packagingnya kurang bagus, dikasih informasi dulu. Jadi nanti ada inovasi atau perbaikan dari kemasannya. Dan terlebih-lebih kalau rasanya tidak masuk, berarti memang tidak bermitra. Kecuali si pelaku UKM memang bisa menginovasi lagi dari segi rasa dan mau mendengar dari saran-saran dari Koperasi Simpel, itu bisa langsung nanti bermitra. Betul, gitu ya Pak ya. Keren. Jadi betul-betul produk-produknya itu sudah sangat-sangat luar biasa, disajikan, dikemas oleh Koperasi Simpel yang memang selalu mengedepankan UMKM di Kabupaten Bogor. Tidak salah juga nih dari segi tagline-nya yang saya dengar, ya kan? Makanya latar belakang tadi kita memperbanyak vendor, itu UMKM, makanya itu jadi dasar tagline Koperasi Simpel aja, maju bersama UMKM. Alhamdulillah, oke. Jadi betul-betul maju bersama UMKM ya. Jadi koperasinya maju, UMKM-nya juga sukses tentunya. Dan tentunya kita memberikan media buat UMKM melalui apa saja. Yang pertama, untuk hariannya kita tawarkan semua makanan harian ke semua konsumen, baik anggota maupun non anggota. Oke. Tiap hari. Setiap Jumat kita buka Jumkah. Jumkah, oke. Jumkah untuk satu musola dan berkah ya. Jumat berkah, satu musola di Bapeda Litbang dan 2 masjid di kampung. Oh, oke. Jadi tidak hanya di Bapeda semua. Tidak hanya di Bapeda, kita kirim ke kampung-kampung. Jadi untuk mereka yang bersedekah, untuk ke masyarakat yang miskin, itu dua-duanya dapat. Seperti itu. Luar biasa. Dan bazar dilakukan setiap bulannya. Dan dengan tema-tema tertentu. Iya. Baik Pak Sekban, terima kasih Bapak selaku Ketua dari Koperasi Simpel Bapeda Litbang. Terima kasih atas pemaparannya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya Koperasi Simpel makin sukses, makin jaya, makin maju lagi. Dan semakin mampu memfasilitasi bangkitnya ekonomi UMKM. Amin,
luar biasa ya. Karena dua-duanya dari sisi koperasinya kita dorong, fungsi kebapedaan juga bagaimana dorong UKM, kewajiban kami juga. Luar biasa, big applause lah. Oke, baik, kalau begitu hadirin atau pemirsa yang nonton nih, ini pasti langsung pada pengen tahu, aduh koperasi simpel di mana? Saya pengen bermitra, atau mungkin bisa nerima anggota dari luar Bapeda nggak sih, Pak? Sementara belum. Oh, belum. Sementara tapi jadi bermitra untuk jadi konsumen bisa. Bermitra untuk jadi konsumen Bapeda Litbang, konsumen dan Simpel, vendor, itu bisa. Namun untuk menjadi anggota dari Koperasi Simpel Bapeda Litbang belum. Karena ada ART-nya. Oh, di ART. Tahan ya. Oke, baik Pak Sekban, terima kasih atas pemaparannya. Mudah-mudahan nanti di lain hari, di lain kesempatan kita nanti bisa berkolaborasi lagi. Amin. Karena sebetulnya ini banyak yang udah DM ke kita juga nih, banyak pertanyaan terkait koperasi, terkait mitra, terkait bazar. Jadi mungkin nanti nextnya kita akan langsung hanya 3 jam khusus ya langsung sama Bapak Ketua Koperasi Simpel Bapeda Litbang. Oke, baik kalau begitu terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di share, di komen, jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Stilaing UMKM. Semoga bisa menginspirasi dan juga bisa memajukan dari UMKM yang ada di Kabupaten Bogor, khususnya umumnya untuk UMKM di seluruh Indonesia. Oke, baik, seperti biasa tagline-nya Koperasi Simpel, jangan lupa Pak. Tagline Koperasi Simpel, maju bersama UMKM Kabupaten Bogor, Pancakarsa. Forum UMKM Kabupaten Bogor, maju bersama luar biasa. Oke, terima kasih, dengan saya Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya.